Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, senang sekali saya malam hari ini berada di sini tentunya dalam acara kita yang saya kira mungkin baru juga ya di Jakarta kemarin ya. Kita kemarin yang di Jogja ya? Jakarta. Oh, ASDC. Iya, Muslim Live Fest atau Fair? Fest. Bedanya Fair sama Fest apa? Coba mungkin kita tanya ketua umum, ketua pelaksana Kota Anduk. Fest itu lebih besarnya lah, lebih seperti itu. Meskipun nggak konser juga sih, tapi besar aja. Fair yang rock kota-kota lah. Gitu. Ya apapun lah itu, dan insya Allah malam hari ini saya kira mungkin momen untuk kita bareng Mas Radit ya. Manggilnya Radit kan? Radit. Oh, okay. Mas Radit dan guru kita. Guru yang nasional. Biasanya kalau kita satu panggung ada berantem yang kita lihat ya nanti ya. Kita lihat aja. Tapi ada orang ketiga masalahnya. Nggak seru. Bisa didesain takutnya kita. Biasanya kita satu stage. Baik teman-teman sekalian, bicara tentang masak sehat ya, mungkin sebelum nanti saya sebenarnya malam ini nyiapin sebuah masakan yang mungkin Anda tidak pernah makan masakan ini sebelumnya, serius ya, belum pernah, saya yakin belum pernah karena saya pun baru sekali tapi enak ya, dan Anda tidak pernah, teman-teman mungkin nggak kepikiran gitu, ternyata bisa kayak begitu. Insya Allah ya, nanti kita akan buat. Tapi prinsipnya begini, di benak banyak orang tentang masak sehat, makan sehat itu kayaknya sesuatu yang sifatnya tuh apa ya, ribet, mahal, nggak enak gitu loh. Nah, stigma seperti ini sebenarnya yang saya pengen ubah gitu loh. Ya, saya pengen ubah bahwa sebenarnya tidak sehoror itu gitu loh. Ya, dan efeknya jauh lebih dahsyat buat tubuh kita tentunya ketika kita sudah tahu caranya gitu kan. Bicara masak sehat memang akan banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan itu, dari peralatannya, bahannya, ya, cara masaknya, pengolahannya seperti itulah. Nah, kalau saya pribadi menganut pemahaman atau prinsip ya, semakin sederhana suatu masakan yang dimasak, maka akan semakin tinggi nilai gizinya. Ya, semakin tinggi nilai gizinya. Itu poinnya. Ya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang apa ya, yang mungkin yang paling sering kita dapatkan misalkan gula pasir lah ya. Gula pasir itu kan sesuatu yang diolah dari tebu, air tebu. Ya. Sebenarnya beda kandungan ya. Kandungan dari satu produk itu ketika mereka mengalami pengolahan. Semakin banyak pengolahan, maka akan semakin menurun nilai gizinya, gitu loh kurang lebih. Ya, semakin banyak pengolahan. Apalagi ditambahkan dengan bahan-bahan yang sifatnya sintetik. Ya, makanya bagi orang yang memang tiap hari kebiasaannya makan yang tidak sehat, ya, tinggi kalori, tinggi gula, ya, kemudian minyaknya tinggi, itu biasanya cepat menua gitu loh, Mas. Ini mirip. Gimana boleh tahu coba, saya agak coba kenapa tiba-tiba menua ke saya nunjukin ke kanan. Iya, kalau ke depan kan speaker. Gitu ya. Kan juga makan jorok dalam tanda kutip terlihat lebih muda, sama wajahnya dari sebelum sekarang. Yakin. Tapi kalau dicek beneran kan kita bisa ngecek sebenarnya. Ngecek maksudnya ya betul bahwa kalau kita bicara tentang mudanya seseorang itu kaitannya sama hati. Semakin bahagia dia, semakin bahagia hidupnya. Semakin muda dia, semakin melambat usianya. Jadi ada usia kayak kita kan, usia sebenarnya actual age ya. Ada juga namanya usia biologis. Jadi misalkan ada orang usianya misalkan nih 35 tahun, usia aktualnya sesuai dengan tahun lahirnya, itu bisa dicek usia biologis sel dia berapa. Cara ngecek ada alat biasa di tempat gym atau mungkin beberapa timbangan itu bisa. Itu namanya biological age, usia biologis. Jadi usia tahun lahirnya 35 tahun, tapi bisa jadi usia biologisnya 60, 65 itu bisa. Salah satu indikasinya adalah raut wajah, kesehatan. Dari kulit aja kelihatan. Dari kulit kelihatan. Lebih apa keriput? Apa ya, kulit kayak orang tua gitu loh. Iya. Oh enggak sih kayak gini, Masih oke, masih aman.
Itu kayaknya 60 lah. 60 kurang dikit lama teman. Tapi ini kalau tadi Kurang banyak. tanpa proses atau sedikit proses, ini mirip sashimi. Sashimi kan kalau dari laut nggak diproses. Ya, nah itu menarik sebenarnya. Saya pernah bahas bahwa dalam Quran kan Allah sebutkan lahman torian. Lahman torian itu kan ada disebutkan dalam surat Al-Kahfi, seingat saya, itu daging ikan yang segar. Nah, daging ikan segar, kalau saya tanya teman-teman sekalian, siapa negara yang paling suka makan ikan segar? Jepang. Makanya kita harus akuin Jepang, maaf ya, jarang kita dapatkan angka obesitas dan itu tidak setinggi tempat-tempat yang tinggi kalori atau mungkin asupan kalori olahannya ataupun karbo olahannya. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Jadi sebenarnya prinsipnya begini, semakin kita menerapkan prinsip Al-Quran dalam urusan makan, ya, maka semakin sehat kita. Prinsipnya begitu. Nah, contoh apa lagi? Contoh kalau kita baca dalam surat Al-Basa, ya, surah Al-Basa ini banyak sekali cerita tentang makanan, banyak sekali. Bahkan situ disebutkan biji-bijian, zaitun. Ya, tadi saya ada mengisi salah satu masjid Istiqomah, itu saya cerita ada teman saya di Bali, ya, beliau ibu-ibu udah cukup lah umurnya, udah 55 tahun waktu saya ketemu beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau ngelihat kulitnya kelihatan sekilas gitu ya, itu beberapa teman-teman yang cerita tuh kayak masih 40-an. Ternyata itu subhanallah, apa coba rahasianya? Dia udah tahunan setiap hari minum minyak zaitun. Hanya minyak zaitun. Minum minyak, Gitu, minum minyak. Iya. Tapi diminum betul. Minum. Nah, lalu lanjut lagi. Zaitun seperti apa yang kita minum? Gitu kan? Zaitun itu menarik kalau kita bahas ya, masya Allah. Itu katakanlah minyak. Makanya sebenarnya kita tuh yang sekarang kita perlu perbaiki atau mungkin kita perlu benahin sedikit adalah cara atau pola makan kita yang bermasalah. Ya, pola makan kita yang bermasalah, yang itu sebenarnya ubah sedikit saja. Contoh kita bicara minyak-minyakan. Apakah semua minyak itu sehat? Belum tentu. Gak semua minyak itu sehat. Ya, iya. Kemudian bagaimana cara kita menggantinya? Tadi banyak jenis minyak-minyakan yang sehat. Contoh zaitun, VCO, bahkan jantung kita itu, ya, banyak masalahnya kan gara-gara salah satunya karena lemak kan, dari lemak jenuh, ya, lemak jenuh, ya, lemak yang sudah teroksidasi gitu loh. Nah itu ternyata kalau mau jantung sehat, ya salah satunya kita dapatkan asupan lemak yang gampang, yang mudah. Saran saya cuma satu, bukan satu sih. Ada satu saran saya yang sangat mudah teman-teman untuk kita kerjakan, yaitu apa? Makan kelapa tua 1/4 sehari. Langsung kan, pak, muncul. Kalau saya makan cacingan. Iya, dia bilang begitu dok. Saya nggak tahu itu informasi dari mana. Ya, itu yang dibuat santan. Iya, nanti kita bikin. Oh. Nanti kita bikin. Nanti paket makanan yang saya buat nanti itu komplit isinya. Proteinnya ada, karbonya ada, lemaknya ada, seratnya ada. Dan ini katanya belum pernah disalahkan. Belum pernah. Dan tidak dimasak. Ini bisa ya. Tidak dimasak. Perutnya siap hari ini nih. Perut siap-siap. Nanti kita lihat responnya Dery ini, dia kan paling pinter dalam merespon sesuatu. Wow, gitu kan. Saya ingat banget respon. Wow, gitu. Gitu buktikan ya. Tapi dia harus enak apa enggak nih? Percuma bikin sesuatu, kan stigmanya kan kalau makan sehat nggak enak. Kan antum udah bilang, kita pernah ngobrol kan, hukumnya dalam makanan wajib fardu ain enak. Kalau nggak usah bikin. Gitu. Jadi kalau Anda bisnis makanan enak, habis itu naikkan lagi levelnya, bukan sekedar enak tapi sehat gitu. Kan keren tuh. Enak, terus enak belum, coba saya tanya teman-teman, enak itu pasti sehat atau belum tentu sehat juga? Belum tentu loh. Kayak apa? Iya kan? Contohnya apa? Mas Radit? Junk food. Junk food. Ya benar. Ya contohnya apa kira-kira? Brandnya? Dia bukan brand lah. Antum hobi bener provokasi, ha? Ayam goreng crispy. Ayam goreng crispy. paling gampang. Nih saya kasih contoh. Teman-teman pergi deh, kita beli roti yang banyak di supermarket gitu ya. Roti yang sudah mungkin mohon maaf pabrikasi lah dalam skala besar. Itu kalau kita lihat bahan yang dipakai itu boleh dikatakan terlalu banyak bahan itunya, bahan sintetiknya. Udah bukan lagi roti gitu loh.
bukan lagi roti, maksudnya sudah bukan lagi bahan roti kan sebenarnya tepung, apalagi gula katakanlah, ragi, apalagi mentega lah misalkan gitu kan. Tapi kalau kita lihat kan penuh itu, pewarna sintetik, pengawet, nguak, banyak banget. Selama ini belinya dibohongin. Iya, makanya saya pernah, nih saya kasih tahu. Nanti habis ini coba beli makanan-makanan cepat saji yang tinggi gula itu, ya, saya nggak usah sebutin apa, apa saja, ya. Lalu taruh di rumah. Saya dulu pernah nyoba burger pernah saya coba, ada donat pernah saya coba, ya, taruh di rumah. Satu hari alat nggak datang, jamur nggak datang, 2 hari 3 hari sampai waktu itu hampir 14 hari total, ya, nggak ada. Jadi awet memang makanan itu, memang bagus. Jadi kalau memang mau awet, makan makanan itu. Beda bang, di rumah gua agak beda. Gimana? Taruh di rumah, ditaruh sehari 2 hari, nggak sehari, semalam udah habis. Oh, udah habis ya Anda ya makanannya ya, bukan lalu. Ada tikus warna hitam. Iya, karena memang biasanya ataukah sama juga dampaknya ketika pizza atau burger kita diamin kan keras tuh biasanya kan. Paling gampang nih gini deh, antum sekarang kasih gini, kucing lah misalnya. Kucing yang ada sekarang kan kadang-kadang kucing yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi. Kucing makan pizza. Dan saya aslinya kan kucing itu kan ada karnivornya juga lah. Tapi ketika sekarang dikasih daging gitu, dia nggak mau makan. Kucing sekarang itu, dia maunya pengen gampang-gampang aja, yang lucu-lucu gitu kan, yang makanan cepat saji itu loh. Makanan cepat saji kucing kan banyak sekarang. Itu maksudnya. Sehingga tapi menarik, ada tapi menariknya. Saya coba beberapa kali itu ngasih kucing sosis, nggak makan dia. Nggak mau. Memang bukan makanannya dok. Iya, tapi kan daging. Harusnya ada naluri makan. Iya. Oh, sosisnya sudah kita sajikan dengan bumbu yang sedap. Gitu. Gitu. Bahkan kucing sekarang mungkin karena dia tahu zaman susah. Ada beberapa yang saya kasih tempe dimakan sama dia. Masya Allah, ini kucing JSR. Gitu. Ini mau kita gas aja, gimana? Gak penasaran kita dari tadi nih. Apa tuh? Masakannya apa yang gak pernah dimakan sebelumnya? Nah, sebelum kita bahas itu, saya mau cerita dulu sesuatu. Nah, sebenarnya kan gini, kita sebenarnya bisa muter sedikit, ya, bahan-bahan dari apa yang kita konsumsi itu, sehingga bahan itu atau produk tadi bisa menjadi produk yang sehat. Contoh begini, ini selai coklat, ya, ini nggak ada gula pasir sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Coba antum baca deh, coba dibaca. Komposisi di depan kayaknya. Komposisi, oh ya, komposisi. Activate natural, coklat, vegan organik, umur menuju 40 kan ada garam, gula alam Ya, nggak ada gula pasir. Oh iya. Nah, sekarang kita coba. Wah. Ada gula. Ini contoh nih. Ini juga sama. Ini kan coba baca komposisinya apa? Nggak ada gula pasir. Nggak ada gula pasir, nggak ada terigu. Gula aren organik, tepung sorghum organik, tepung mokaf organik, garam lokal organik, telur organik, anti alergi. Semuanya organik. Aman. Coba kita coba rasanya. Kan Coba. Bisa bantu. Bisa. Coba. Ini gambarnya cookies tuh. cookies. Cookies. Oh. Kita coba ya. Cookies kan biasanya kan coba. Belum begitu berapa ya? Mati semua. Coklat. Mari. Jangan-jangan ada penyusup. Suruh ngomong berkuar-kuar, aman dulu pecah pak. Serat bang, sebentar. Apa? Cek. Mati. Listrik dari luar. Nih, Listriknya turun. kita cobain mereka. Antum ambil dulu. Mantep, bro. Kasihan. Yang mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan. Kok antum makan sendiri? Bagiin ya.
kue kayak biasa. Pasang clip-onnya. Nah, lebih bagus ini. Yes. Lebih enak. Mana dia? Sini, maaf. Enggak ada lubang dia. Apa ini? Mana lepas yang di sini? Apa tuh? Udah lah, shell. Cek. Cek. Habis. Bila enak beritahu teman. Bila tak enak beritahu kami. Oh, kontak kemana dong? Ke atas. Gimana? Tuh. Ini coklat. Sebentar dong. Ini kalau boleh tahu gimana dong? Saya agak malu ngomongnya. Itu. Ini cookies. Aduh, gua nggak boleh nyebutin brand sih ya. Saya sama istri saya pecinta cookies. Banyak brand-brand yang ternama di luar sana. Apa tuh, Bang? Nggak usah dipancing nih, itu rahasia. Yang penting kan tidak ada kredibilitasnya. Siap. Tapi ini boleh diadu loh, guys. Gini, cookies sama cookies, iya. Apple-nya harus dengan komposisi yang sama. Tapi bayangkan ketika komposisi dia kurang, which is si gulanya ini, tapi penandingannya sama bahkan lebih dahsyat. Berarti kan ada sesuatu yang kita sampai saat ini belum tahu apa isi kandungannya. Boleh dikasih tahu rahasianya? Rahasianya? Apa ya? Oh ini yang Ini Roskat. sehat tapi tetap enak. Iya, Roskat. Oh Roskat ZSR, guru sehat rame-rame. Kalau bisa dengan R-nya itu cerita deh. Makanya Roti sehat keluarga Roskat. perlu buat kayaknya podcast khusus buat tahziran. Hobi berantem. Iya, so hater saya tuh. Ini coba tuh. Ini coklat. Bukan mirip. Oh gandum ya? Nggak ada gandum malah. Ini roti nggak ada gandum sama sekali. Roti yang asli begini. Iya, artinya kalau Bapak Ibu teman-teman yang tahu dunia perotian, roti itu aslinya roti kayak begini. Ini beratnya mungkin boleh sampai 300-400 gram ini mungkin. Berat. Sourdough namanya. Asli roti kayak begini. Jadi kalau cium emang ada bau rotinya. Gitu. Dimakan ya tetap tasty dia. Tapi menariknya dia bukan cuma sekedar, inilah disebut dengan pangan fungsional gitu. Pangan fungsional itu ketika kita makan sesuatu dia memberikan efek kesehatan ke tubuh kita, itu pangan fungsional. Jadi makan roti kayak begini buat orang-orang sakit mah sekalipun insya Allah aman. Kalau yang di minimarket tuh, kan ada roti-roti yang kayaknya kan yang kita tahu roti itu empuk, lembut, dan itu adalah jualan mereka. Roti kami empuk, lembut, bla bla bla. Artinya itu bukan roti pada sejatinya. Iya roti, cuman kan kenapa bisa lembut kayak begitu kan kita nggak tahu dikasih apa kan nggak tahu. Dikasih Ya, pelembut kan? dikasih pelembut, dikasih apa segala macam. Tapi aslinya roti itu ya sourdough ini gitu kan, dia memang asam, rasa aslinya asam karena dia fermentasi. Ini dari tepung apa? Biasanya roti itu kan tepung. Kita pakai tepung sagu aren, tepung mocha, tepung sorghum. Gak tahu. Nah, Ini itulah asing semua nih Bang, asing semua nih, baru asing kan. Asing. Tapi rasanya tetap sama karena memang kita belajar dari caranya iblis menggoda manusia, menggoda Adam. Kok bisa iblis? Tadi menarik, bukan kita belajar pada iblisnya sih ya. Ini menarik. Waktu Nabi Adam digoda oleh iblis, ya, apa yang iblis laknatullah alaih sampai kepada Nabi Adam, bahwa dia katakan aku ini temanmu, sahabatmu, penasehatmu kan gitu. Sehingga Nabi Adam ya qadarullah, takdir Allah, kehendak Allah kan akhirnya memakan buah itu. Ya, tapi menariknya adalah bahwa itu sebenarnya konsep dalam dunia marketing yang yang bisa kita pakai dalam konteks kebaikan, bukan kita belajar pada iblisnya. Ya, maksudnya begini. Ini contoh. Sekarang, iya enak. Yuk, ini antum harus makan juga. Ceritain rasanya. Roti padang nanti asli ya? Tadi kan antum belum makan ternyata. Ada. Jadi lupa kalau udah makan dia lupa. Dia udah makan 2 kali tuh.
Memang hobinya makan sih beliau. Apa dok? Dapat iya. Apa? Mau dihabisin. Nggak apa-apa. Oh, saya hijrah nih dari Nutella ke sini. Wah, nyebut. Buat. Nah, jadi sekarang begini, nyuruh anak muda zaman sekarang, ini contoh nih ya, saya nggak usah sebutin mereknya apa, nyuruh anak muda zaman sekarang minum kunyit nggak gampang, betul? Apalagi yang mau maaf dibawa sama jamu-jamu biasa itu, ini kuno banget lah, bla 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 segala macam. Bagaimana caranya? Bahasanya dimukosamahkan, disurupain dengan produk yang kekinian. Contoh nih, ya, caranya begitu. Jadi bagaimana kunyit itu di packing misalnya dengan konsep kekinian, diramu dengan rasa kekinian, dengan rasa yang nikmat, yang enak gitu kan, tapi tetap tidak meninggalkan sisi sehatnya. Maka sekarang sudah ada kunyit kaleng dikasih soda. Wah, enak. Sehat dulu, biar ada sodanya. Sehat, soda aslinya sehat. Aslinya soda itu sehat. Ya. Tapi kenapa brand-brand soda? Minuman soda itu selalu bermasalahnya, salah satunya kenapa? Karena terlalu besar atau terlalu tinggi kandungan gulanya. Aslinya soda itu bagus. Setahu saya juga, sehingga saya juga kalau pasien-pasien yang sudah terlalu asam ya datang ke rumah sakit ke UGD, maka akan dikoreksi dengan namanya itu bikarbonat, CO3. Nah, bikarbonat itu ya di baking soda, kalau Anda lihat di minuman-minuman soda kan ada CaCO3 tuh. Memang tidak sama dengan itu, cuman dia basah, sifatnya basah, jadi asam ketemu dengan basah. Jadi asam tadi diangkat dengan basah tinggi, makanya kalau disuntikin itu disuntikinnya ke arteri. Biasanya yang ya teman-teman yang di medis lebih paham itu gitu. Makanya dalam dunia makanan itu dibagi sebenarnya antara makanan yang bersifat asam, makanan yang bersifat basah, atau makanan bersifat netral. Kalau yang brand ada sodanya lah. Ya, Kan konten kreator itu kan suka dimasak, menggumpal, naik. Wah, ini gulanya gede banget nih. Bahannya begini nih. Kan ada di youtuber suka dibahas tuh, dimasak, hilang tuh airnya, tinggal sisa bulan-bulan gitu. Lengket di tempatnya ya? Iya, berarti sodanya buruk tuh dok. Apa gimana? Nggak tahu saya kalau itu. Itu kan reaksi kimia sih. Tapi kalau saya pribadi akhir-akhir ini senang minum, mungkin teman-teman tahu mojito ya. Tapi mojito versi saya itu. Mojito yang mana? Ntar dulu. Jeruk nipis, lemon gitu. Ya tadi peres, entah dipotong-potong, kasih daun mint. Terus kasih sedikit garam mineral yang sehat gitu ya, lalu dikasih soda. Mau kasih es silakan, enggak silakan, tapi itu enak. Kita nggak ada gula di situ, tapi soda aja ya buat saya tuh nyaman gitu loh, ke belakang juga jadi enak gitu. Wah, gimana mungkin rotinya ya? Paham kamu anak tuh roti semua kayak gini. Gimana dok? Iya. Saya lagi berpikir bagaimana cara menyajikannya. Biar cukup ya dok ya. Atau kalau nggak gini, saya kasih ini, nanti teman-teman cual-cuil aja, cocolin di sini. Ya, karena kalau dipotong susah. Enggak, ini dipotek-potekin, terus dicoel ini loh. Nggak usah, mereka juga nggak mau makan kok. Nggak mau. Nggak mau, pengen dulu dia masak. Nah gitu. Ya, jadi tadi kembali ke prinsip makanan tadi, semakin kita bukan sebutnya apa ya, bukan sebutnya kalorinya tinggi, bukan, tapi semakin nutrient dense, semakin padat nutrisinya, semakin tidak banyak pengolahnya, dia semakin bagus. Nah ini yang saya mau nanti sampaikan ke teman-teman. Ini kan ada beras nih. Dulu saya suka ngemil beras mentah. Coba bang, tes. Ya. Dikit. Sekarang kita nggak ngemil ini, cuman saya sudah siapkan dalam bentuk yang lain. Kok beda tuh kayak bentuk berasnya? Ini beras kita. Tuh. Dia kalau jualan paling pinter ya. Kita paling sih. Oh, berasnya JSR. Iya. Saya rombongan. Karmu. Tapi bukan
namanya begitu sih, gitu kan. Nah, nanti Mas Radit masak yang bukan masak sih, diolah sedikit aja. Enggak, itu buat di sana. Oh, saya dapat madu, saya kayak ini. Iya, mana dulu? Saya order tuh sama timnya dokter. Dokter itu. Tapi cuma kuat ya minggu pertama lah. Makasih kakak. Nah, jadi ini saya mau cerita tentang beras. Jadi saya udah siapin dari rumah nih. Apa yang saya siapin macam-macam. Oke. Yang saya siapin pertama itu beras. Nah, beras itu sebenarnya sudah saya tumbuk. Ini beras. Ya, ini beras. Oh, jadi powder. Ya, powder, tapi ini masya Allah atas usaha istri saya dari pagi numbuk begini karena nggak di blender. Sampai kata dia tangannya pegel. Ini beras, cuma direndam. Ya, cuma direndam. Nanti kita akan kasih dia topping. Ya, nah tadinya sebenarnya saya pengen, sekarang jam berapa ya? Sudah lama kan? Masih berapa? Sampai bola mulai lah ya. 8.30 aman. Kenapa sih lebih Inggris Prancis? Ini edukasi. Ngapain sih gue masih siapa nonton bola? Yang menang jauh. Inggris sih, gue sih gue Inggris banget tuh. Ya, Anda takut sama bayar bang? Iya, anggaplah ini sudah saya tumbuk. Oke, saya masukkan ke sini. Oh, gitu TV Ada ya? tisunya. Ada adegan lumbuk ini betul. Tadi mau pakai adegan lumbuk. Udah jadi. Biar keren. Tapi boleh lah gitu kan. Ini jadinya keluar dari bawah. Oke. Kita tumbuk untuk sementara berarti. Masih Ya. balik. Dan sudah jadi ya dengan begitu cepat dan lebih banyak, masya Allah. Yang ditumbuk sedikit, yang jadinya banyak. Masak sehat itu harus dengan bahagia. Ya. Tuh. Jadi makanan ini akan tidak menjadi enak rasanya kalau makan dalam kondisi marah. Betul? Betul. Oh, iya betul. Jadi percayalah pada. Jadi setelah kita tumbuk, Yang rekam jangan dipublikasi. nah ini sumber apanya? Karbohidrat. Karbohidratnya. Lalu kita campurkan dia dengan sumber protein dan lemak yang sehat. Apa dia? Kelapa. Ini sehat. Mau tuh coba deh. Ada Makan. santan tuh. Tapi Santan tuh sehat, bagus. ini di apaan? Makan. Jangan pintar ngomong doang. Ini dimakan nih, jangan kalian tunjukin. Enak kok. Bang, gimana bang? Aman? Ya apa? Kenapa? Kan belum kombinasi mentahnya nih. Wah, garam. Ya enggak. Ya apa? Tapi sebenarnya gula merah. Bu, cakep tuh. Iya, gula merah melupis. Iya. Oh, Jadi gula merah. wah tuh. Jadi stigma tentang santan itu buruk apa tuh? Ya kalau dimasak, dipanasin berulang-ulang iya. Tapi kalau santan aslinya saja bagus malah minum. Kalau bisa diminum, kalau kuat minumnya. Yang dikemas itu? Iya, bukan dikemas, santan dari kelapa langsung ya. Oh, bang, lu ingat nggak? Kata dulu yang main di Indonesia main bola minumnya santan. Enggak, ada bercanda. Beneran? Nggak percaya aja. Emang iya? Nggak tahu gue. Lu masih sumbat lu di bangku masih sumbat ya? Siapa? Ini santan. Mereka minum, ya. Gambarnya kelapa. Itu kan iklan, Pak. Gambarnya kelapa. Emang iya? Ini lu, tau nggak? Dikirain ya kelapa, tapi santan. Oh iya. Berarti santan ya. Udah sih, begini juga lo ngomong. Ya mana? Garam. Garam. Oh garam gede-gede gitu ya? Bukan yang lambang lumba-lumba. Lumba-lumba sekarang sudah langka. Jadi kita tidak pakai lagi. Soalnya ini garamnya garam. Kalau diganti sama yang mayones salt gimana? Ya boleh aja. Itu garam kontroversi soalnya. Males kita bahas. Oke? Nah, jadi ini udah nih.
Harusnya sih jadi nih. Itu beras ditumbuk, kasih kelapa, kasih garam, terus diulek-ulek. Terus gimana? Ini Mungkin teman-teman boleh lihat dong. oh ya, ini toppingannya. Izin ya. Ini toppingannya ini. Ada gula merah, gula aren. Ini gula aren. Ya. Terus Kurma tuh Bang, ada suka. Ada kurma, ada kismis, ada teri, ada tempe. Ini ada ikan asin. Ini ada ayam teriyaki. mantep nih. Bang, bentuknya kayak telepon Bang. Bentuknya kayak telepon. Bentuknya Kan isi dalamnya. Kan isi Mirip-mirip. merah. Oh, mirip-mirip kelepon, tapi nggak dimasak. langsung gitu. Oke. Nasi padahal ya. Ini sebenarnya saya pengen pakai tangan saya tanpa dipakai sarung tangan. Lebih bagus buat beliau. Saya nggak nyangka itu. Oh iya, ini keren loh ini. Ini kan bentuk, jangan menilai dari bentuk. Ya, tapi ini antum ini banyak sih ya. Tapi antum coba. Saya orang branding dong di Coba makan dulu. Coba duduk makan. Nanti anda kasih rasa yang berikutnya. Urusan branding belakangan, nanti kita makan dulu. Udah jangan banyak. Tolong kamera di zoom. Dikit-dikit makannya. Belum berasa, coba lagi. Keluarin dong ekspresi yang klasik gitu. Kan lebih bagus anda nggak usah pakai ini kan anda bilang lebih banyak cintanya. Oh, enak. Oh, enak. Suzon dia sama kita. Tuh sampai belepotan di jenggot. Oh, untung nggak di podcast sama dia. Itu baru satu rasa men. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini makanan asli. Insya Allah sangat sehat. Kenapa? Protein. Tinggal anda mau topping pakai apa di sini? Lemak dapat, karbo dapat, serat dapat. Masya Allah. Rasa? Ini Udah kasih rasa. kerjain Bang. Satu yang aja. Ini Biar jangan makan siang gratis, tolong ditumbuk. kebutuhan gula dalam sehari ini nggak berlebihan nggak kalau misal kita campur pakai gula aren? Yang mana? Oh enggak lah, cuma dikit kok. Seadanya aja itu. Nah ini kita kasih teri. Belum Tolong tunjukkan. Makanya kenapa Soalnya saya tidak mengambil jurusan farmasi ya, yang kerjanya ngaduk-ngaduk puyeng kan ini. tolong tunjukkan profesionalitas Anda dalam bekerja. Bisa halus begitu ya. dikit lagi. Nah, itu tangan wanita begitu. Boleh tambah air nggak? Nggak boleh pakai air dulu. Nah, Udah, belum halus tuh. ini di soalnya ya, pakai itu tangan wanita bisa beliau ya. Itu baru satu sih. Mana kayak gitu? Bisa dibantu lagi kalau misalnya gini kan, tidak banyak pekerjaan. Nih, ini teri. Oh teri. Cobain dah. Wah teri. Panggilannya kan begitu. Bola-bolanya ada terinya dan coba lagi. Dan ini bisa disimpan di kulkas. Jadi kalau pengen makan, simpan kulkas aja. Toppingannya bisa anda ganti semua. Ini kalau digoreng pakai minyak itu kan Beda konsep. Udah makan aja, makan. Oh, udah bener respon mukanya Mimi udah bener ini. Tadi agak-agak tersesat ya. yang ini boleh makan nih. Penasaran kan? Modal gini-gini doang. Jadi dia orang bilang makan apa masak sehat itu susah, enggak semudah itu, bahkan nggak dimakan. Ini oke lah toppingan, gitu loh. Mau pakai yang jadian toppingannya, alhamdulillah, modal lebih cepat gitu loh. Gitu. Enak Bang.
Nah, kita cobain buat mereka. Antum udah duduk ah. Makan terus. Yang dia namanya. Hah? Yang teriyaki ya. Oh, ini keren nih teriyaki. Ini dimasak istri saya juga nih, Masya Allah. Itu di Paragon udah jadi loh. Saya ingat begini nih, ingat ayam. Ayam sekarang tuh udah nggak jelas jantan betinanya. Jadi nih, jadi ini mau dipasang ke kiri apa kanan nggak paham saya. Iya, ayam sekarang tuh kabar-kabar ya nggak usah dibahas lah. Nah. Nanti kalau teman-teman makan tolong kasih mimik muka yang sama kayak dia lah ya. Belum nggak suka iya. Testimoni yang jujur. Nah, kita sekarang coba yang mana ya? Teriyaki kali ya. Ukurannya sebenarnya bebas ya? Ya secukupnya aja sebenarnya. Antum kan badannya gede. Gede, suka makan, responsif. Bagus itu. Ini benar. Masak kopinya pakai minyak dong. Enggak. Pokoknya antum kalau udah ketemu Jalil Akbar tenang aja, aman. Aman. Jadi nggak usah banyak duga-duga gitu maksudnya. Ini lebih enak lagi nih. Ini paling enak bang, teriyaki bang. Benar tadi kata beliau ya, kita belum pernah makan yang sebelumnya. Jujur aja udah makan belum kan? Itulah tuh dasarnya. Saya pengen kasih beliau tapi janganlah. Tapi ini paling enak nih. Pengen kasih beliau, pengen aja. Kasihan depan aja deh. Ayo yang mau cobain. Loh kan kita belum dong. Mau disuapin apa makan langsung? Langsung lah. Ini aja. Duduk sini, tunjukkan respon mukanya. Ke kamera, bang. Kamera bang. Oh, video dulu. Biar saksi saja. Hah? Biar ada saksi di video ya. Iya dah. Memori full. Gak bakalan ditemuin di toko manapun. Comment of the night. Gimana Pak? Mantap banget. Iya kan? Ini, ini. Dia sama banget. Masa sih Pak? Ustaz, saksinya sama Ustaz, Ustaz. Biar kelihatan di video. Ininya bahannya. Sudah beli tiket buat foto? Berarti ininya ya Ustaz ya. Iya, ini ayam teriyaki biasa aja tapi beras. Saya saksinya ini Mangga, semuanya mangga. mentah gitu ya. Mentah, ini mentah. Jadi cuma ini beras direndam, ditumbuk-tumbuk. Wajib direndam. Ya wajib direndam. Tanpa proses masak sama sekali. Nggak dimasak berasnya. Benar-benar mentah yang harus. Bener-bener mentah. Nih kita habisin aja ya. Jajak kau Ustaz. Iya, wah ya. Dicuci berasnya, iyalah, cucilah. Tapi beras kita kan beras sehat, aman. Beras apa dong kalau tahu? Tuh ada tuh. Beras sehat. Beras dari kebunsehat.id, beras sehat CSR. Itu. Dia habis dikasih makan jadi ngomongnya lancar. Ah, ini buat Mas Radit nih, cobain dah. Nih, cobain nih, beneran nih. Duduk nih. Lu, ini boleh ngantri bentar lagi guys. Saya habisin aja teriyakinya, mau gantian soalnya. Rasanya beras CSR tuh. Berasnya enak, iya kan? Putih, bersih. Luar sana kita khawatir takutnya gulanya tinggi. Iya dong ya? Iya. Kalau tambah satu lagi kayaknya makin banyak lancar ngomong gitu. Coba, ya kan? Baru pertama kali bagaimana nih makan beras mentah. Iya. Tapi enak. Nih kita kasih pemirsa. Udah antum. Saya mau. Maksud stop tuh nih lihat orang seneng udah kenyangan tuh.
Nanti di bawah itu masih ada, tenang. Boleh dijual ya? Jadi nanti tolonglah beli berasnya. Ada yang paling besar guys. Yep. Kalau yang mau. Kalau beli beras yang ini, istri paling teman tuh ya. Yang program berapa dong? Isi dong. Bukan. Pak Gue. Kemarin saya jalan ke hati. Itu nah kalau lewat gue mungkin ada naikkan di akan bicara ya. Udah gimana tadi makan? Oke. Ekspresinya biasa banget. Wow gitu. Kurang. Nah sekarang kita bikin apa lagi nih? Ada berapa yang belum bikin? Yang belum bikin ini tempe. Antum ngomong-ngomong lah. Apa tuh? Kalau mau lihat sama April tuh. Sama April. April. Tuh Mas April situ. Ini ya, iPhone terbaru ini kalau nggak ada tahu. dia ngurusin negara juga kayaknya. Lupa dia podcast ya. Ribu ya orderan ini. Bang, terima kasih. Apa? Terima kasih. Oh mahal tuh. Apa lagi dong? Ini tempe. Oh tempe. Kayaknya muka-muka lapar sih. Begitu apa ya romantis banget sih. Tobakan dong. Ini tuh jam ini ikan. Itu ikan asin. Oh ikan asin. Tapi ini harus campurnya sama lauk gitu. Iya lebih enak pakai lauk ya tergantung kita mau pakainya apa. Toppingnya itu. Taruh di dalam. Digoreng nggak boleh bang. Ya. Gue pikir kayaknya digoreng enak. Paling temen gue goreng. Terus begitu udah cok. Tolong mah diubah lah kayak itu. Oh iya. Awas gue ketimbang gorengan. Lu kalau meeting sama dokter Zerul Akbar kan kita kan insya Allah lagi ada proyek nih. Jadi meeting di salah satu coffee shop di Jati Asih. Jadi di depan coffee shop tuh ada gorengan bro. Risol. Jangan dibuka ya benar nih. Bener. Akhirnya pas gue datang meeting dokter dengan menunya, gue dengan menunya. Tujuh gorengan, gue makan dia. Kita punya jalan hidup yang berbeda. Nggak ditegur dok. Nah, Nggak ditegur. nggak bisa. Hidayah itu. Meskipun sering banget. Hidayah itu susah ya. Hidayah itu masing-masing. Nggak bisa udah. Apa? Dok, jangan pasti tahu sama disornya. Badan Anda bereaksi soalnya habis makan itu. Gak enak. Jadi lemot mikirnya, makanya nggak mau makan. Gue udah beli 10 gorengan dan kita beli lagi 2. Siapa lagi nih? Nggak tergoda. Yang belum apa? Yang belum ikan asin. Yang sebelah kiri ini menu apa yang beli siapa yang begini? Nah, bentar. Itu sebenarnya urusannya beliau itu. Wois, lu ada kredibilitas makanan nggak sehat selesai. Lu pakai minyak kan? Ada mau nanya nggak sama nunggu? Monggo. Ada mau nanya nggak? Silakan. Nah ini. Silakan ya. Silakan lu. Doa. Mana dulu? Langsung depan dulu. Kan saya bilang belakang dulu bang. Ya udah ngomong ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dok, saya mau nanya kalau misalkan kita mau memulai gaya hidup yang sehat, misalkan dengan masak-masakan yang seperti dokter sampaikan gitu. Cuma problemnya kebanyakan kita nih sekarang tuh kesibukannya tinggi sampai kayak minimal kayak masak yang sederhana pun jadinya nggak bisa gitu. Nah, ada cara yang praktis nggak biar kita tuh Ada beli. Cuma kan permasalahannya gini, ada Apa? Anggaran nggak ada. karena anggaran sebenarnya gini. Ya, Nih makan dulu biar seger. Apa lagi alasan? Ini apa susahnya? Ini apa susahnya? 5 menit kok, 10 menit selesai. Ada lagi yang mau ditanya? tumbuknya sih kayaknya bukan 5 menit. Iya, bisa dititip ke giling-gilingan di pasar kalau nggak mau numbuk. Gara-gara berasnya lain mungkin. Ya itu karena berasnya apa tadi mas? Ini beras sehat. Saya buatkan lagi. Itu mas kunci sehatnya itu beras.
Sehat apa Bang? Sebenarnya hanya masalah kebiasaan aja sebenarnya. Ya, karena memang kebanyakan dari kita terbiasa dengan makanan-makanan yang tidak sehat segala macam, yang sebenarnya itu coba deh teman-teman yang datang mohon maaf ke fast food ya misalkan, itu nggak fast food beneran, Anda nunggu loh, nggak langsung jadi kan sebenarnya kan. Kalau kita bicara fast food, tapi istilah fast food sendiri sebenarnya adalah makanan-makanan yang less nutrients, high karbo, ya nutriennya sedikit, nutrisi sedikit, karbonya tinggi atau minyaknya tinggi kayak begitu, ya makanya kalau sudah mulai terbiasa sebenarnya jauh lebih mudah, ya apalagi sekarang sudah banyak kok kayak misalkan saya ada satu bumbu kita buat, itu bumbu jadi frozen gitu kan di kebun sehat itu. Nah itu untuk bikin satu makanan namanya seperti pindang, tapi dia bukan pindang. Bumbu dasar itu bukan? Bumbu dasar, dia boleh dikatakan bumbu dasar. Ikan tinggal minta potong-potong, oke? Kasih air, cemplungin, kasih bumbu, selesai. Semudah itu gitu loh. Jadi sebenarnya bukan susah, cuman kita belum terbiasa aja. Ya apalagi sekarang banyak, bahkan kalau teman-teman bagaimana cara membuat katakanlah nasi merah. Saya jujur nggak terlalu suka dengan nasi merah karena rasanya nggak enak. Tapi bisa kita topping dengan beberapa jenis kaldu-kaldu yang membuat rasanya gurih banget, bisa. Bahkan proses masak nih dok. Ketika bisa dalam proses masak atau saat kayak begini kita mau makan. Kuah Gitu. ya? Dibikin kasih kuah segala macam gitu loh, dan mudah. Jadi apalagi di beberapa tempat sudah ada beberapa toko-toko yang menjual kayak begitu ya, jadi insya Allah mudah, jadi jangan khawatir. Banyak kemarin saya ada ke satu mall di Jakarta, situ ada toko jualan salad, banyak banget varian saladnya. Memang harganya mahal, bukan saya katakan mahal, untuk harga salad satu porsi 80.000 kan mahal ya, tapi yang saya cermati itu ternyata ya itu bahan-bahan yang gampang kita dapat ya. Makanya di rumah kalau teman-teman sudah mengerti pola caranya, itu bisa bikin sendiri di rumah ya, mudah sebenarnya seperti itu, jangan khawatir ya, tolong dimakan itu. Sampai berikutnya ya, kabar aja, saya juga lagi mencari kok. Ada lagi? Ada lagi Bang Bang nih. Di YouTube nih. Tuh. kemenangan Bang. Bule-bule ini. Boleh ini yang ada di podcastnya. Oh, ada yang dulu di podcast saya, Pak Pandu. Nggak jadi nanya deh. Jadi nanya. Nanti dipancingnya. Ini yang lama ini kan, sebelum ini Bang. Mau nanya apa Bang Beritahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau nanya, tadi kan dikatakan kalau makanan semakin sering diolah berarti nutrisinya menurun. Jadi tadi dokter kayak kasih contoh kayak minum santan mentah itu sehat, terus makanan yang sedang dibuat tadi yang beras itu sehat. Itu bagaimana melawan stigma kalau dikatakan makanan yang mentah tuh misalkan makanan mentah atau enggak matang, misalkan banyak bakterinya gitu. Apakah itu alasan, apakah itu hanya berlaku ke makanan tertentu atau bagaimana dok? Baik, ini bagus pertanyaannya. Jadi yang kita sekarang kurang atau mungkin ya sekarang kurang mendapatkan perhatian itu adalah hulunya produksi pangan kita. Ya beras kayak begini dari pengolahannya, yang mengolahnya atau mungkin bertaninya, ya itu semua boleh dibilang dalam kondisi yang setelah dipanen langsung dimakan pun nggak apa-apa. Organik dong. Saya agak berat mengatakan organik karena organik itu punya standar yang banyak banget dan bayarnya mahal. Tapi intinya ya ketika semua, contoh begini ya, beberapa buah-buahan yang ditanam normal, misalkan normal tanpa pestisida, tanpa segala macam buah-buahan, kita langsung bisa makan, nggak masalah kan? Jadi sebenarnya stigma seperti itu tuh muncul kenapa? Karena kita sudah banyak sekali dijejali dengan informasi-informasi berkaitan dengan makanan-makanan yang bakteri apa segala macam. Baik, saya kasih contoh begini. Kurma atau gampangnya alpukat, misalkan ini alpukat. Alpukat ini katakanlah masih utuh. Alpukat ini ada bakteri nggak dalamnya? Ada. Terus kita takutnya dengan apa dengan alpukat? Kalau kita makan bakteri juga, gitu loh. Dan tubuh kita, jumlah bakteri dalam tubuh kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada sel tubuh kita. Ya, kalau bakteri dari awal katakanlah benar nggak masalah, gitu loh. Makanya memang beberapa produk-produk yang katakanlah beras biasa gitu ya, memang kita perlu cuci, kita perlu bersihkan segala macam. Cuman masalahnya adalah produk-produk seperti itu kalau sudah rusak dari awal gen tumbuhannya, kita akan rusak juga.
Percaya nggak percaya teman-teman, mungkin kalau kita terbang beberapa tahun ke lalu ya, 10-20 tahun yang lalu, mungkin kalau kita kupas jeruk masih ada baunya jeruk itu. Sekarang nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ditekan terus dengan semprotan segala macam. Bahkan jeruk itu nggak ada bau-baunya jeruk gitu loh. Sama sebagian besar buah-buahan saya sekarang, beberapa buah-buah impor yang maaf dari Cina segala macam tuh, apel nggak ada bau apelnya, melon nggak ada bau melonnya. Itu kemana baunya? Habis. Ya, habis ditekan dengan bahan-bahan sintetik yang bahkan sebagian besar juga logam berat. Tapi kalau hulunya benar, itu keren. Ya, makanya kalau Anda punya uang, kita punya uang, ada rezeki banyak, investasilah di pertanian, saran saya. Itu mantap. Saya kemarin barusan ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu satu kebun, itu masya Allah teman kita lah gitu kan. Nggak luas kebun itu, cuma 1,5 hektar. Itu ditanami duren, tingginya seginilah duren itu paling tinggi. Satu pohon itu 100 sampai 150 butir buah duren. Gitu loh. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa kalau mau nanam kayak begitu, tanahnya harus bener, kasih makan yang bener, bukan disemprak-semprot segala macam. Itu rasa durennya masya Allah. Dokter makan durian, makanlah, itu buah bagus. Asal jangan berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena durian itu tinggi gula dan tinggi alkohol. Bisa mabok kita kalau kebanyakan. Gitu ilmu duriannya. Nah, gitu. Dokter, ini saya pertanyaan pribadi nih. Kalau tadi dokter bilang mentah masih bagus untuk dimakan, untuk protein gimana? Kayak maksudnya daging, perdagingan nih. Ayam kan kalau saya harus well done. Dengan daging kita masih bisa medium well, medium rare, itu masih boleh dimakan. Iya. Ketika diolah teman-teman sekalian, sebenarnya kalau dia diolah tidak sampai ke pengolahan yang untuk pabrikasi masih aman. Maksudnya bukan masih aman, masih cukup tinggi nilai nutrisinya. Jadi kita kan nggak mungkin makan daging mentah, nggak enak juga. Saya juga nggak mau. Akhirnya diolah kan, diolah maksudnya entah di grill, entah di apa, dipanggang, di oven segala macam gitu ya. Nah, tapi prinsipnya pengolahan tadi itu mengurangi nggak? Mengurangi, tapi tidak sampai drastis banget itu enggak. Jadi masih relatif kalau kita makan masih kandungan nutrisinya itu tinggi. Ya, dibanding misalkan gini, kita makan daging ayam itu kadang kita bikin sop, ya, ayam baru dipotong, jadi daging itu misalkan, atau mungkin produk hewani, itu paling bagus dimakan kapan? Ambil, potong, masak, itu paling bagus. Kalau ada, ya kalau nggak ada, nggak apa-apa, ya seadanya. Tapi daging ayam tadi, bagaimana cara tetap mempertahankannya? Memang paling bagus kita makan, selesai makan, habiskan, ya. Nah, kalau dia diolah segala macam karena tuntutan mungkin orang nggak bisa bikin segala macam, pasti akan menurun nilai nutrisinya. Jadi yang akan ditambahkan itu ya tepung-tepungan, pengawet segala macam, gitu loh. Frozen gimana dong? Maksudnya setelah dipotong terus langsung? Kalau dari awal Anda makan dagingnya memang disiapkan untuk frozen, itu bagus. Bukan bagus ya, lumayan lah. Ada nutrisi. Maksudnya begini ya. Maksud kata-kata saya begini. Kita beli ikan di pasar. Ikan itu di siang apa segala macam sampai rumah, karena belum mau dimakan kita frozen kan. Beda dengan kalau ikan tadi memang secara pabrikasi habis diolah, dibersihkan, langsung di frozen kan. Kalau mau makan yang frozen, beneran beli yang frozen, jangan ikan segar di frozen kan. Kalau di vakum dong, kan ada istilah vakum. Itu sama aja. Sama aja. Jadi Alasannya tuh lebih bagus yang lebih fresh, jadi kalau memang frozen yang fresh, frozen dari awal. frozen. Sebelum dikasih bumbu dan lain-lain. Iyalah. Jadi memang di set up. Jadi kita kalau misalkan ibu-ibu yang belum mau masak ikan, Anda beli ikan ke pasar, ikan di pasar ikan segar misalkan, bawa rumah harusnya langsung dimakan. Ya. Tapi kalau mau di frozen kan lebih baik Anda beli ikan frozen yang dari awal dia dimatikan, di frozen kan. Itu lebih baik dan lebih bagus rasanya juga. Nah, itu ilmunya saya dapat begitu dari teman. Ya, yang memang beliau sangat ahli lah kalau begitu. Gitu. Gimana hasil tumbuhan saya? Assalamualaikum dok, mau tanya. Iya. Ya dok, kalau ingredientsnya sudah organik seperti itu, kemudian toolsnya kalau kita menggunakan air fryer itu bagaimana dok? Dan pertanyaan kedua dok, ada mitos bahwa kalau kita mengkonsumsi dengan di grill atau kita menggunakan arang itu juga tidak bagus. Arang. Oh. Apakah itu benar atau apakah hanya mitos? Iya, katanya kan
kanker. Ya. Ibu saya dong, dia suka begitu tuh katanya. Yang hamil katanya nggak boleh makan yang haram ya. Sate. Oh, dok kan dok penjual sate dok kalau kanker nggak bagus. Oh, Masya Allah. Bukan karena segitu dulu gitu. Aja lah. Air fryer saya belum baca tentang penelitiannya atau mungkin tentang efeknya. Kalau microwave iya. Ada namanya microwave effect. Microwave itu kan bukan pakai listrik loh, bukan pakai panas tapi gelombang. Nah, makanya makanan di microwave itu kalau jangan terlalu sering makan makanan yang di microwave. Itu saya tahu microwave, tapi kalau air fryer saya jujur belum tahu ya. Tapi beberapa naturopati lah atau mungkin ahli-ahli pengobatan natural itu memang tidak terlalu menyarankan untuk menggunakan air fryer ya, untuk terus-menerus menggunakan itu. Tapi mereka tidak bisa mengatakan juga ini tidak baik gitu. Nah, kalau yang makanan di di grill sama di arang beda loh. Di grill itu kan gini. Ini seru nih kalau bahas tentang panggang pangan, karena dalam Al-Quran itu ada Nabi Ibrahim waktu menjamu salah beberapa malaikat yang datang ke rumahnya itu, Yang malam-malam. gitu kan? Atau siapa? Nabi Ibrahim ya? Itu kan pakai kambing muda. Nah zaman dulu kan nggak ada grill kayak sekarang. Ya mereka menggrillnya atau mungkin membakarnya itu di atas batu. Jadi panggangan paling the best itu kalau Anda mau dapatkan rasa yang benar pakai batu. Itu keren. Yang dibakar adalah kambing muda, batibul, balibul. Bawa 3 bulan, bawa 5 bulan. Enggak lah. Saya tahu. Merek ya bang, merek. Itu bukan merek itu. Bukan merek domba ya. Bukan. Bawa 3 bulan tuh berarti masih muda banget tuh kambing. Enak ya? Umurnya. Enak ya dagingnya. Enak. Makanya hewan-hewan segar itu, coba deh teman-teman yang biasa tinggal di laut. Jadi laut itu telah membumbui mereka, ikan tadi. Makanya ikan yang diambil di laut kan nggak usah dibumbuin, udah enak. Sama juga sebenarnya hewan-hewan yang aslinya itu mereka tumbuhnya natural. Itu di grill biasa aja di atas batu segala macam udah enak. Betul kan? Nah, begitu sebenarnya. Kenapa sekarang kita butuh bumbu? Karena mereka semua dari awal pakannya udah bermasalah. Itu masalahnya. Sehingga keseimbangan dan kesehatan hewan itu sudah ngawur gitu loh. Ya sehingga rasa segala macam, buah-buahan juga macam-macam lah gitu loh. Jadi lidah kita ini udah kayak istilahnya imun kali ya. Itu terbiasa karena Gorengan. penyedap, gorengan. Iya. Dan sayangnya, sering saya sampaikan, sayangnya kita waktu bulan Ramadan justru malah nggak berubah juga gitu loh. Yang kita makan nggak jauh beda dengan 11 bulan. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa untuk detox tubuh kita, bahkan autofagi apa segala macam. Apalagi Masya Allah sudah ngerti cara puasa itu itu kalau yang sudah ngerti ilmunya itu diprolong sama dia. Habis buka puasa lagi sampai subuh nggak makan. Itu dahsyat. Nah laki-laki testosteronnya akan naik terus. Karena sekarang kan banyak kasus di mana laki-laki nggak menjadi laki-laki. Ya, maka dalam Al-Quran, ini menarik nih. Al-Quran itu membahas laki-laki pakai 2 kata, zukurah dan rujulah. Zukurah itu laki-laki versi jenis kelamin, jadi laki-laki jenis kelamin. Tapi rujulah itu laki-laki sejati. Makanya laki-laki sejati itu apa? Yang makannya begini-beginian, asli. Ya nggak makan olahan, jadi benar-benar jadi laki-laki gitu loh. Emang ada hubungan? Ada, terutama bahan pangan yang sifatnya tinggi gula olahan itu akan menurunkan testosteronnya. Nah gitu, jadi nggak laki-laki. Makanya jadinya laki-laki ayam tulang-tulang kayak Lembek ya bang. lembek banget. Iya, hujan dikit demam. Gitu, jadi makanya pemain bola sekarang beda. Pemain bola zaman dulu kan laki-laki banget kan, penonton segala macam. Pemain bola sekarang fokusnya tuh ngurusin yang lain. Malah kadang pas masalah foto aja mau begini. Nah, menarik ya, Al-Quran membahas laki-laki tadi itu ya. Ini makanan kayak begini, apakah bisa memperbaiki hormon lemak? Bisa. Healthy food, real food itu bisa memperbaiki mereka. Sehingga ada muncul entitas dan identitasnya sebagai laki-laki. Makanya laki-laki sejati minumnya kopi pahit. Bukan kopi yang pakai gula. Hidup kok pengennya manis-manis terus, buat sekali-sekali pahit gitu loh.
Gitu. Bentar, saya mau nanya dok. Gimana, kan? Karena pahit apa manis? Jadi ini gimana dok? Udah ada kemana nih? Ini buat pemirsa. Oh iya. Ingat ya, laki-laki Karena saya banyak. apa itu kopinya? Nah, ini dimakan aja dah. Cara makannya tahu? Ambil, taruh tangan, makan. Makan dikasih sendok. Baru nggak habis kalau nggak sayang. Oh sebentar Pak, mohon maaf. Itu kan satu tangan tetap saya benar. Jangan begini. Serok. Dia banyak betul rules sih. Mohon maaf Pak, dari pengungsian mana ya? Yang berebutan begitu. Pakai rumah. Pas ada tenda. Pengungsian nih Pak. Habis ditaruh di tangan, dikepal-kepal. Biar enak makannya. Ya bikin apa nastar gitu loh, bro. Bulat Liti, ya. Soalnya ini berasnya ini bukan beras yang dimasak. Iya, beras ini apa? Beras apa sih Pak? Beras mentah, beras sehat geser. Geser kan, jadi sehat rokok. Ada rombongan, rame-rame. Tuh ini langsung dulu. Gimana responnya? Jangan ini Dia manis Pak, dia manis tuh. mantap ya. Tuh ada, tadi toppingnya di dalam tuh ada Ikan asin, ikan asin, tempe, tempe orek, teriyaki, ada Khusus goreng. ada lebih malu sih, kasih solusi ada lebih malu ya. Pulang. Dari tim Bapak Rizkat kan khusus goreng. Saya bikin khusus dari tadi. tim gorengan. Suruh pulang. Karyawan nggak kan pemimpinnya dong. Mau dia cuma makan gorengan kan? Apa? Nanti kita insapkan dia. Masih siapa ke belakang-belakang? Dikit-dikit biar kebagian. Kamera itu tadi mau banget oleh kita bandar. Ya, jangan lupa tapi harus makan ya Bang. Pesan apa? Beras apa? Hah? Beras biasa. Beras biasa. Untuk harga nanti ke April. Ini anak kalau kayak gini biasanya namain daging atau Oh iya, kalau ada. Bang ini anak nih. Anak dulu waktu masih suka ngaji makannya kayak gini. Apa tuh? Salad. Salad tuh. Pakai daging atau ayam, berat badan turun tapi segar. Bukan itu oleng. Karena Enggak. kita kurangin nasi itu kurang gunang tuh. Iya, tapi kan kita tadi melengkapinya dengan ada alpukat. Masih bisa. Ya udah, nggak berarti dibawa pulang. Mau dibungkus tadi. Ini gimana? Ini gimana bisa dok? Ya, apa? Tuh. Kalau ada yang mau dibawa pulang dari lembut ke bakteri. Bawa. Oh iya. Jadi gua Betul bola kan? fokus bro untuk ilmu. Buat aja di mana? Jam berapa sekarang? 9. Oh, baru jam 9. Masih aja inget deh. Jadi yang berikutnya apa nih dok? Tuh ini makanan enzim, makanan serat ini. Salad semua. Ada mau tanya lagi? Satu boleh sambil menunggu. Beras tadi di kerjanya berapa lama? Gimana? Beras tadi di Semalaman. Beras Semalaman. 12 jam kan? Ya, kurang lebih lah 10 jam. beras DNR ya. Beras ESR 12 jam, beras lain kita Kita bilang jangan beras sembarangan. Lebih lama. Ntar rasa beda kita nggak tanggung jawab nih. Ini soalnya masalah rasa. susah ini ya Bang Anjur ini ya. Iya. Beras ESR. Iya. Ada lagi? Iya Pak. Apa? Apa sih Bang? Ada mic Pak. Nggak, Anda amandel juga sakit gitu ya. Jangan paksain pakai mic aja. Ya, terima kasih dokter. Izin bertanya, apakah ada kadar maksimal kita mengonsumsi MSG atau penyedap rasa kayak Rico, Masako gitu? Sebut. Rasa belum rasa. Kalau
Kan udah tahu bentar lagi nanti jawabannya agak kontradiktif tuh, udah sebut tuh. Mantap. Udah ada. Selama ini yang diketahui itu garam dapur gitu yang alternatifnya itu. Nah, selain itu apakah ada untuk kita bisa merasakan rasa testingnya itu dari makanan? Masih kena stigma kayak saya tuh dong. Pertanyaannya bagus, tapi Anda bertanya pada tempat yang salah. Intinya berarti MSG itu boleh atau tidak? Iya. Kan udah saya bilang, Anda bertanya pada tempat yang salah. Serius, saya tidak akan jawab karena nggak masuk bab di saya itu. Udah gitu lu sungguh lagi sama merek. Iya. Kan dokter makin nggak jawab, lu sih kadang-kadang. Iya, gitu. Jadi Sebenarnya penyedap kan sudah saya bilang, sebenarnya penyedap alami asli itu udah banyak ya. Saya udah cerita ikan, itu kan sebenarnya bumbu penyedap itu, air laut segala macam gitu loh. Cuman tadi karena rasa dari dari berbagai makanan sekarang tuh sudah hilang, ya. Makanya muncullah penyedap tadi, ya. Jadi sebenarnya sekarang itu kayak penyedap yang dari kaldu, ya. Bukan penyedap. Bentar. Ada yang ngomong bilang aku siap apa nih? Ini aja Bang, ini enak sih Bang yang ini. Dok, ada yang bilang madu kan nggak boleh kena logam, Dok. Saya sering ditagih sama netizen. Kau udah bilang bikin podcast khusus tahziran. Ribut amat hidup. Salah ya. Minum madu bukan sendok kayu ditagih. Iya makanya. Makan netizen sama hidup orang. Pak, pakai sendok apa tuh Bang? Ini kita coba suruh pakai sendok kayu. Yang IDM, gue cari di berita di Google, ketemu salah satu direksi lah ya, rektor kalau nggak salah, ibu siapa gitu dari IPB. Di situ pertanyaan gue, terus gue bilang, gue balas, mohon maaf, Anda lebih main mana sama beliau? Beliau bilang mitos. Emang orang-orang gitu ada sedikit harus gas ya, Bang? Wih, ini the best ya, Masya Allah ya. Madu. Ada sedikit perlu kita tambahkan, garam. Ini kan nggak pakai penyedap, coba antum rasain nanti. Ini anjir nih, madunya segitu banyak banget. Dan madunya kan ada yang bilang, madunya takutnya ada yang palsu dong, maksudnya madu-madu yang benar. Madu yang misalnya Dia jual madu juga. Mana tahu? Beliau ada apa brand madu beliau apa? Kapak Bandung Air. Kapak Bandung Air. Mampir juga ke standnya. tapi banyak dong. Jadi Jiapin tadi. Iya, nah ini JSL. Oh, madu JSL. Madu beliau ada. Tapi boleh lah mampir situ. Kalau masih buka standnya, saya buka lah. Masih buka? Sampai jam berapa nih? Jam berapa sekarang? 9 kita. Masih lah. Sampai jam 10. Ente puas, Anda lemas. Lamaan ngomong ya 9. Good lagi. Ini The best. Jadi madunya katanya kalau madu yang asli nggak disebutin dong. Kan begitu mitosnya. masa sih Bang? Katanya begitu, kalau madu disebutin, wah ini palsu nih, campuran gula nih, gitu. Ada pemanis buatannya. Mana Gimana dok, cara, ada? dok? Sarang lebah aja ada semut kadang. Nah itu, berarti itu nggak ada pengaruh dok ya? Kental encernya dong biasanya? Kadar air. Kadar air. Kadar air. Apa lagi? Korek api. Iya, banyak yang bilang tuh. Kalau dibakar, aduh, Kok bisa madu panggilan podcast. Nah, itu boleh dibagi-bagi juga dok? Boleh ya? Boleh. Jangan dihabisin dong. Ada apaan berapa ke depan? Sebutin harganya Di Shopee aja ngomong. Dulu begitu. Gimana ya, boleh dibagi dok? Boleh. Anda mau duduk dulu. Oh, begini. Saya baru pertama kali demo dikasih kayak begituan, penyok lah. Ya, ini cobain. Ada madunya, ada garamnya, terus tomat. Ini bakso tuh ada dari sayuran ya? Madu. Oh, udah tercampur lagi. Nice. Sedang.
Mancing dia. Ya, silakan. Kita kan ada. Oh iya ada. Oh. Tolong kamera dan bisa sekarang ada di kawasan. Ada, tapi saya Mana bro? Hah? Aja be? Laziz. Mumtaz. Satu mangkok dia empat. Pada mangkok lagi dong. Iya dah. Oh. Ustaz, ini di restoran mana yang ada? Yang ada kan? Tungguin ya, kita lagi mau meeting terus di belakang. Kita lagi mau branding. Enak kan? Gampang nggak? Gampang banget. Apa cuman jeruk nipis, madu, garam, selesai. berasa. Itu doang. Rasanya berasa nggak tentang rasanya. Udah, nyambung mulu bang. Insyaallah ya. Kita cobain. Silakan. Ayo dong, kita mau bikin sesuatu. Dokter sibuk. Nanti sabar, pelan-pelan. Hati-hati diselesaikan. Baik, cukup. Satu lagi yang lain. Apa lu? Manis udah Manisnya pas dong. Padahal segitu banyak madunya tapi rasanya tetap desain ya lo yang Nyerap, sweet nggak apa. nyerap ke situ. Jadi si anunya. Dengan kurma dengan madu ya. salam. Saya ingin bertanya, kalau waktu Ani dengerin Tasya tentang makanan sehat, tuh semangat langsung Kita beresin pak. semangat langsung tinggi kan, pengen menjaga makanan terus. Tapi udah sekitar beberapa hari itu kenapa menurun ya? Terus juga di samping itu kan kita di mengandung yang sering ya kayak begitu kan. Jadi gimana tips and triknya biar terjaga biar kita Istiqomah. Itu buat saya. Bisa nggak bang? Kadang awal-awal kita mau order sama April, beras. Lama-lama agak goblok kosong tuh biasanya. Iya, nanti balik lagi. Itu jawabannya keren. Antum di handphone ada foto aneh nggak? Biar inget deh. Kalau waktu mau makan, Pasang. lihat foto aneh dulu. Profil picture. Lo, jujur nih. Kalau siapa nama? Holil. Antum misalkan Mas Holil makan sama saya, kira-kira sungkan nggak makan yang nggak benar? Iya. Kenapa? Karena ya dengan apa yang sudah saya kerjakan, saya sampaikan, misalkan itu sudah membuat identitas di saya. Nah, kalau antum kan belum pada fase itu, ya harus dicari polanya. Katakanlah kita nggak bisa 100%, nggak apa-apa. Ya, cheating, apakah dokter cheating? Saya cheating. Makan mie? Cheating day. Kadang-kadang kalau makan mie, tapi mie yang saya punya sendiri. Maksudnya bukan mie saya, tapi mie tunjuk. Tapi kalau saya makan mie, itu mie kan segini tuh, sayurnya segini. Kalau saya makan mie, kalau pengen. Tetap aja mas, tenang. Aman. Jadi karena kita juga manusia, pengen kok kayak gitu-gituan. Apalagi lidah kita kan apalagi lidah kuliah nih. Lidah kuliah itu kan lidah micin, lidah apa segala macam gitu loh. Dia nge-recall cinta lama bersemi kembali. Si micin itu. Nah, belum saya. Kalau ini lebih penting. Jadi berapa lama antum kerjakan itu? 3 bulan. Karena kebiasaan itu terbangun selama 3 bulan. Itu yang saya pahamin. Kayak ibadah ya Ustaz? Iya. Rutinin terus tiap hari. Kalau misalkan dari 5 yang antum pengen kerjakan adalah makan 3 kali sehari misalkan. Jangan pernah lewat 1 aja sekali. Artinya ada 1 tuh yang healthy. Nanti naik lagi tek gitu. Ya harus disiplin. Gitu. Jangan lupa foto. Satu lagi, kalau misalnya makanan sehari itu kenapa cepet laparnya ya? Apa Anda kok biasa Mau ngomongin nasi kan? Mau ngomongin nasi kan? nasi bakso, nasi gorengan, Bang, ikannya 1, nasinya 3 piring. Sebenarnya ini pertanyaan sangat tendensius sebenarnya. Dalam anak-anak kos bukan kali, Ustaz. dalam melegalisasi keinginan dia untuk tetap hidup tidak sehat. Karena harusnya pertanyaan itu, kenapa kalau saya makan nggak sehat itu cepat lapar? Harusnya itu.
Kebalik. Apalagi udah ngerti caranya. Contoh misalkan ini, oke, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur selera lapar kita atau selera makan kita? Gampang. Ada beberapa jenis produk-produk minuman, misalkan itu yang bisa menekan keinginan makan. Contoh kopi pahit, kopi beneran ya, kopi beneran, kopi pure kopi gitu ya, yang di green apa digiling itu, minum kopi itu menekan rasa lapar. Ya, makanya kalau Anda lagi nggak pengen makan, minum kopi aja. Asam lambung, Dok? Tergantung tiap orang beda-beda ya. Ada beberapa jenis kopi kan yang tingkat keasamannya nggak terlalu asam. Mungkin Arabica. Iya, seperti itu. Saya nggak ahli kopi, cuman itu ada tingkat asamnya beda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teh hijau. Teh hijau juga menekan rasa lapar. Itu dari sisi minuman. Jadi kalau saya misalkan saya nggak pengen makan pagi ini, udah saya minum kopi sampai siang sampai sore, kadang-kadang nggak makan. Ini aja, jujur li, saya belum makan loh. Dari tadi pagi. Memang pakai fasting gitu, apa? Jendela puasa. Iya boleh, tapi kalaupun Anda pakai atau kita pakai jendela puasa harus disetting dulu kitanya. Apa namanya jendela fasting? Hah? Iya, intermittent fasting. Harus setting dulu supaya nggak kaget bahwa kalau nggak disetting ya, maksudnya kita ngomong, kita ngasih tahu ke tubuh kita bahwa ini nggak makan lagi, udah cukup ya gitu, seakan-akan gitu lah. Maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang lain. Itu sebabnya kalau kita puasa, orang yang sakit mah sekalipun itu kan aman. Kenapa? Ada sahur. Perjanjian gitu lah Nabi bilang. Gitu. Jadi itu dari sisi minuman misalkan. Apalagi misalkan kayu manis juga sama termasuk, dia menekan. Beberapa jenis herbal seperti kunyit, jahe itu juga termasuk yang menekan keinginan makan. Nah, gitu. Kan ada hormon lapar, hormon kenyang, grelin, leptin namanya. Itu makanan. Kemudian yang kedua apa? Pertanyaan terakhir kali ya? Iya, boleh. Yang kedua apa? Protein. Jadi kalau mau bertahan lama laparnya, kenyangnya, makan banyak protein. Telur, ikan, daging apa aja, protein. Itu juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau makan bagaimana caranya dia bertahan lama? Ya, Anda misalkan dalam satu porsi makanan ya, atau porsi piring makan yang kita makan, situ ada proteinnya, misalkan ada sayurnya, karbonya secukupnya yang kita perlukan saja. Ya, secukupnya aja. Itu biasanya lebih lama kita bertahannya. Ya, atau menggunakan minyak-minyakan. Ya kayak tadi itu. Ya, tadi itu kan ada minyaknya itu, kan ada santan. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa itu harus diobok-obok, karena itu untuk mengeluarkan minyak dari kelapanya tadi. Itu ada memang begitu caranya. Nah itu kenyang coba. Jadi makan begitu, coba ya, itu makan 3 aja kenyang loh itu. Kalau kita konteksnya kenyang, kenapa? Lemaknya dapat, protein dapat, karbonya dapat, seratnya dapat, mineralnya dapat, jauh Masya Allah kan. Berarti stereotipnya harus dirubah ya dok ya? Kan biasanya nasinya banyak, lauknya sedikit biar tahan. Kebalik. Ini lauknya banyak, nasi lauknya banyak, terutama lauk yang protein. Ya. Gitu. Baik. Tambah satu lagi. Yang satu lagi. Ada Ahwat yang mau bertanya. Oh, ada juga ada. Udah malu. Goib. Ya, ada TV di sana. Oh, siap, silakan. Apa pertanyaannya? Panggilannya Wat. Ustaz izin saya. Kan Ahwat, panggilannya Ahwat, silakan Wat. Memotivasi anak gitu biar makannya makanannya, masakan yang kita masak itu kan dikurangin penyedap, misalnya sampai garam Himalaya aja, tapi yang dimakan karena dia udah hobi mie-instan gitu, terus sama sosi atau Oke, stop dulu. Yang beliin mie instan siapa? Orang tua nih. Saya tanya dulu. Yang beliin mie instan Anda kan? Ya nggak Bu? dulu sudah dibilang sebelum kenal dokter kan, saya nggak tahu. Kapan kita kenalannya? Lewat media sosial. Iya canda Bu, sorry. Iya, gimana Bu? Bagaimana caranya kan? Jangan fasilitasi nggak sehat dengan mereka. Ya kalau itu bahasanya hati ke hati. Contoh nih, anak saya untuk mau foto. Anak saya, dia udah tahu ayahnya ngomongin kesehatan sana sini, tapi nggak percaya juga. Terus lihat TikTok, ada seorang pemudi kayaknya yang ngomongin tentang kunyit, bahwa kunyit tuh gini manfaatnya.
Akhirnya dia minum kunyit. Padahal bapaknya udah lama ngomong kunyit itu bagus. Nah kadang-kadang butuh orang ketiga, itu pesannya. Ya, butuh orang ketiga untuk menyampaikan itu. Ini Allah, baru kejadian kemarin. Nah bapak lu ngomongin kunyit jahe, lu kagak ikut. Ketika nonton TikTok berapa menit satu menit gitu kan, langsung dia minum kunyit. Karena kunyit itu nama begini segala macam. Nah itu segmen mungkin kalau saya memang agak jujur, kalau saya jamaah saya gitu ya, kebanyakan kan ibu-ibu, mama ya. Makanya kalau ada yang ini Masya Allah, kalau dakwah tentang kesehatan, jaga gen sekarang ini dilakukan oleh remaja-remaja juga, para pemuda ini itu Masya Allah, kita bisa menyelamatkan banyak. Karena sekarang masalah kesehatan itu sekarang bukan cuma masalah orang sakit, tapi gennya udah bermasalah gitu loh. Gitu. Jadi laki-laki yang kuat loh. Iya, jadi laki-laki yang jadilah gitu, seperti itulah. Jadi ibu jangan fasilitasi dan sampaikan hati ke hati ke beliau, ke anak ibu gitu kan. Ibu pengen kamu tetap sehat ya, ibu masak begini juga bukan karena apa-apa, tapi karena cinta sayang sama kamu gitu loh. Kalau mereka begitu di push ya, atau mungkin dipaksa untuk makan yang kita inginkan, yang menurut kita sudah enak, nolak dia, apalagi dengan pamor lingkungan. Tapi kalau cinta nggak bisa dia tolak. Jadi menyampaikan pesan untuk mengikuti hidup sehat itu dengan cinta. Nah itu yang keren gitu. Dan di rumah fasilitasi, contoh mungkin kulkas Anda sering penuhi dengan buah-buahan, itu nggak bisa tuh, buah-buahan ya. Ada kan makanan-makanan yang itu insan-insan, oke, adalah sedikit, nggak masalah lah, kita nggak sempurna banget, tapi lebih banyak yang sifatnya fresh gitu. Mungkin kan apa baru satu tuh, kalau tambah lagi satu banyak saya coba imam tuh. Iya boleh lah. Boleh, tapi kalau aku mati semua, mungkin apa satu lagi, silakan. Mumpung ada kesempatan, kalau kan kita tutup. Ya, bisa. Iya, silakan. Menurut dokter, bagaimana menurut dokter tentang diet keto yang menghindari sayur itu? Soalnya kan ada orang yang nggak suka sayur, tapi dia pengen ya gitu pertanyaannya bagaimana? Gak mau makan nasi berarti. Tapi benar nggak dok? Diet keto tuh nggak makan karbo sama sekali. Jadi diet keto tuh gimana ya, kalau boleh dijelasin, Mbak? Make sure aja. Diet keto tuh yang makannya cuma lemak, kayak daging, santan, telur. Jadi dia Nasi putih makan nggak? enggak, nasi, sayur, Goreng-goreng enggak? pokoknya yang cuma protein doang sama lemak. Kentang tuh gitu. Gampang sih jawab begini Bu. Kalau ibu tanya pendapat saya seperti apa, maka jawaban saya, apakah seperti itu tuntunan makan yang diajarkan Al-Quran dan Nabi? Selesai. Itu kalau jawaban singkatnya. Tapi pada prinsipnya, Bu sekalian, Islam itu yang saya tahuin ya, bukan Islam ya. Katakanlah kalau saya baca di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, nggak ada kita tuh diajarkan untuk punya pola diet tertentu. Ya, diet yang ada sekarang ini kan memang kegunaannya ada yang memang untuk menurunkan berat badan segala macam. Tapi masalahnya banyak orang nggak tahu. Ada namanya skinny fat. Skinny fat itu apa? Orang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Itu skinny fat. Kenapa? Badannya nggak ada pembakar. Jadi jangan merasa, atau mungkin kalau lihat orang yang maaf kurus gitu kan itu sehat, belum tentu. Dia nggak punya pembakar, ototnya nggak punya pembakar, masanya nggak ada. Ya, nah dia seperti ini memang ada tujuan. Kalau sudah tujuan, katakanlah misalkan gini, tercapai ya sudah, kembali ke normal aja. Apa bentuk pola makan yang normal dalam Islam? Makan seimbang. Kalau perlu makan, nggak perlu nggak usah makan. Gitu. Kan itu sebenarnya. Ya, perkara misalkan berarti kalau begitu kan polanya kita nanti nggak makan kurma, nggak minum madu, misalkan gitu, setahu saya. Ya, atau mungkin nggak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sedangkan itu Al-Quran saja nyebut. Makanya kalau misalkan vegetarian, misalkan saya ya membahas vegetarian misalkan dalam Islam, ya gimana kita mau vegetarian? Tiap tahun kita makan daging kurban, nggak mungkin vegetarian gitu loh. Begitu. Dan Nabi kita makan daging gitu loh. Bahkan disebutin bagian yang paling Nabi suka kalau makan daging, paha saat itu. Jadi dia seperti ini boleh nggak dikerjakan? Ya
kalau sekedar pengen mengetahui nyoba-nyoba silakan, tapi kalau long term setahu saya mendingan nggak usah. Apapun bentuk dietnya kalau saya. Caranya gimana? Makan yang benar, makan seimbang, makan jangan berlebihan. Ini saya kemarin barusan lihat postingan seorang sepertinya ahli gym gitu kayaknya ya. Dia akhirnya nyebut tuh akhirnya. Ternyata dia muslim juga. Dia akhirnya pada akhirnya menyebutkan bahwa Islam tuh nggak kenal pola diet sebenarnya. Nggak kenal pola diet. Ya, makan ya cukup, kalau perlu makan, nggak perlu makan gak usah makan. Makanya kan nggak ada kitabnya dalam peradaban Islam atau mungkin dalam kesehatan Islam makan itu 3 kali sehari, nggak ada. Nggak ada. Coba makan yang benar kapan? Kalau perlu makan, nggak perlu nggak usah makan. Gitu loh. Akhirnya apa? Kalau sudah begitu kan otomatis berat badan tidak bertambah, badan tetap fit, yang dimakan bener. Nah gitu. Seperti itu. Siapa ketemu makan 3 kali sehari, John Mayo itu ada kan? Iya, Atkins. Gitu. Baik, kalau begitu, mungkin nanti mau tambahin? Cukup banyak ilmu yang bisa dapat. Ya, konklusinya Pak, buat teman-teman di sini supportnya seperti apa, nasihatnya, mungkin buat saya pribadi itu tahu. Baik teman-teman, kalau kita bicara makanan ya, atau mungkin makan sehat seperti itu sebenarnya kalau kita tadabbur di Quran, maka kita harus tahu bahwa dosa pertama yang dilakukan manusia urusannya makanan. Betul? Betul. Jadi ini bukan hal sepele. Makanya kalau Anda baca dalam Al-Quran ya, bahasa wakulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ada kata-kata halal, thayyib, habis itu kata-kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ada urusan apa? Habis makan halal, habis makan thayyib, jangan ikuti langkah setan. Al-Qur'an kalau menjelaskan sesuatu urutan pasti ada maksud. Gitu maksudnya. Makanya apa? Ya salah satu fitnah kita di zaman modern seperti sekarang itu urusan makanan sebenarnya. Ya tadi saya sempat cerita tentang ayam tadi, itu banyak lagi yang lain sebenarnya yang kita nggak sadar, akhirnya membuat tubuh kita bermasalah. Ya siapa yang membuat ini? Ya Allah alam. Ya yang jelas musuh-musuh Islam, kita nggak tahu. Ya dan itu perlu kita waspadai. Maka kalau kita mau menjaga generasi ke depan yang tetap sehat, coba lihat sekarang saya sering sekali mendapatkan, bahkan mohon maaf yang belajar di Timur Tengah sekalipun, pulang dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Madinah, Mekah itu kena diabetes, kena segala macam. Jadi urusan baru, beban baru buat umat gitu banget. Belum ada 30 tahun kena diabetes ada, itu orang begitu sudah saya temukan bahkan konsul ke saya. Kenapa? Ya, di sana makannya kayak begitu. Ya, nggak ngerti apa yang dimakan, pola makan, suka-sukanya dia gitu loh. Padahal apa? Allah menciptakan kita sudah sangat-sangat baik, maka salah satu tujuan kita untuk makan benar, makan sehat ya, atau makan yang penuh nutrisi kayak begini adalah ketika suatu hari kelak kita mengembalikan jasad ini kepada Allah, kita kembalikan dalam keadaan baik sebagaimana dulu Allah menciptakan kepada baik, bukan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan penuh dengan penyakit. Itu niatnya. Gitu. Jadi bagi seorang muslim, healthy lifestyle itu bukan cuma gagah-gagahan, tapi bentuk rasa syukur kita dan tanggung jawab kita atas pinjaman jasad, kan gitu. Allah pasti akan tanya. Ya, maka kalau saya sampaikan kayak begini ya, memang Anda mau makan gorengan silakan, tapi tanggung jawab suatu misalkan. Boleh nggak? Boleh, itu halal silakan. Saya tidak mengharamkan dan tidak ada hak saya mengharamkan. Ya, tapi ingat, jasad kita ini punya hak mendapatkan makanan yang Al-Quran sebutkan itu makanan yang halal dan baik. Dan kita sudah tahu sebenarnya yang halal itu kayak apa, baik itu apa. Cuma nafsunya kita membuat akhirnya kita terus makan kayak begitu, akhirnya tubuhnya menderita. Ya makanya sekarang tidak heran. Ya ini tidak tahu penutup atau apa ini, panjang sekali. Coba teman-teman bayangkan, ada orang habis makan boro-boro dapat tenaga, habis makan malah lemes. Apa itu? Ya, harusnya kan makan berenergi. Ya, kenapa yang dimakan? Karena yang dimakan tadi less nutrient, ya, nutrisinya sedikit, gulanya berlimpah. Akhirnya apa? Kelelahan. Saya pernah pakai ilustrasi ini bagi penutup lah ya, supaya teman-teman paham. Ya, apa ilustrasinya? Kalau Anda pernah saya tulis juga, di Jepang itu teman-teman ada namanya petugas pengatur penumpang, KRL. Pagi kerjaannya ngedorongin penumpang yang seabrek-abrek itu masuk ke dalam
gerbong kereta itu, petugas itu. Nah, petugas itu dalam tubuh kita insulin, penumpangnya gula. Tugasnya insulin masukkan gula ke dalam sel. Anda bayangkan sekarang, gulanya berlimpah, petugasnya keletihan. Sekarang kita itu petugasnya, ya, gulanya nggak terlalu banyak, petugasnya udah keletihan. Ya, itulah yang disebut dengan insulin resisten. Itu penyakit sekarang. Insulin resisten yang terjadi apa? Adrenalin kita, kelenjar adrenalin kita itu jadi lemot, imunitas turun, bawaannya lemes terus, letih terus. Itu adrenal fatigue namanya. Gara-gara apa? Petugas kecapean ngedorongin masuk gula. Makanya sering saya bilang, coba batasin gula olahan yang masuk dalam tubuh kita, batasin. Ya, disiplin sama tubuh kita supaya apa? Nanti jangan sampai belum usia 40 tahun, ya, nauzubillah min zalik, ya, sudah berlimpah penyakit. Dan itu penyakitnya nanti bukan cuma diabetes loh. Stroke, darah tinggi, kencing manis itu masuk semua. Dapat dari situ gara-gara apa? Keletihan petugas. Nah, itu. Sayang kan? Pagi-pagi coba udah berlimpah dengan gula. Misalkan makan nasi pagi-pagi. Ya, nasi apalah. Saya kalau sebut nasi nanti cenderung nasi lah misalkan. Nasi, ya, campur dengan bawang misalkan, ya, kemudian campur lagi dengan teh manis. Udah berapa banyak gula yang masuk coba? Beban lagi. Baru pagi-pagi bangun udah beban dengan itu. Sayangi tubuh kita. Ya, untuk kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan yang baik, sebagaimana Dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Masya Allah,